Seperti yang udah pernah gue bilang dulu, dari beberapa video, beberapa tweet yang gue tulis di Twitter, Instagram, seringkali gue ngomong kalau masa kecil gue tuh dihabiskan di Cilegon. Gue lahir dan besar di Cilegon, di satu kampung yang namanya Ramanuju. Nah, di kampung itulah sebagian besar masa kecil gue dihabiskan gitu. Waktu gue masih kecil, kampung ini masih terbilang sepi, walaupun di daerah industri, tapi tetap aja zaman gue dulu masih sepi, masih banyak kebun, entah itu kebun kelapa, entah itu kebun kosong, masih banyak yang sepi gitu. Penghuninya juga belum seramai sekarang. Jadi dari jalan besar Jalan Raya Anyar itu ke rumah gua tuh sekitar 100 meter lah, gak jauh. Tapi tetap aja rumah gua itu termasuk rumah yang hampir di paling ujung kampung gitu. Setelah rumah gua itu 5 atau 6 rumah kemudian sepi, kosong. Dulu masih banyak kebun lah di sana gitu. Di belakang kampung tuh kebun kelapa, kebun kosong, kebun pisang, macem-macem. Nah, jadi ya tipikal kampung zaman dulu kan emang banyak cerita-cerita aneh, cerita-cerita seram gitu, yang beredar dari mulut ke mulut sampai sekarang. Dan beberapa cerita itu gue membuktikannya sendiri. Gue ngeliat dengan mata kepala sendiri. Ya gitu, kampung di Cilegon, di Banten pula, zaman dulu. Nggak zaman dulu banget lah, pertengahan 90-an gitu. Oke. Nah, kali ini gue mau cerita tentang satu kejadian, peristiwa yang pernah terjadi di kampung gue dulu. Sempat beredar kalau ada hantu yang bergentayangan di kampung gua dulu gitu. Ini cuma satu, ini baru satu peristiwa dari banyak peristiwa. Nah, malam ini gua mau cerita tentang satu peristiwa dulu. Ini agak mengerikan tapi kayaknya wajib gue ceritain gitu. Jadi gini, tahun 90-an dulu, yaitu kampung gue masih sepi, masih belum terlalu banyak penduduknya, walaupun di daerah industri. Dan selepas Isya tuh, kalau nggak bulan puasa ya, kalau bukan bulan Ramadan, selepas Isya tuh pasti sepi banget, bener-bener kayak nggak ada kegiatan lagi gitu, kecuali yang mau berangkat kerja gitu kan, itu kan tapi 1-2 lah, tapi bener-bener sepi. Nah, kali ini gue mau cerita tentang hantu yang waktu itu cukup menjadi bahan perbincangan waktu gue SD dulu. Hantunya hantu kepala buntung. Iya, hantu yang nggak ada kepalanya. Nah, pribadi gue belum waktu itu nggak sempat melihat langsung hantunya pada saat gue tahu cerita itu, nggak. Tapi ya akhirnya gue tahu, gue ngelihat sendiri. Tapi nggak malam inilah gue ceritanya. Ini gue akan cerita versinya dari Pak Rusdi. Pak Rusdi ini siapa? Pak Rusdi ini hansip di kampung gue dulu, penjaga malam. Dia cuma satu-satunya yang bertugas jaga malam. Jadi hansip tuh dia doang, Pak Rusdi doang. Jadi ketika lagi rame-ramenya ini tentang hantu kepala buntung ini, Pak Rusdi itu sering mampir ke rumah gue. Dan
pos rondanya itu, letak pos ronda tempat Pak Rusdi biasa nongkrong itu di sebelah rumah, persis di sebelah rumah sebelah kanan. Karena di situ ada kebun kosong, dibangunlah pos ronda di samping rumah gue itu. Nah itu tempat nongkrongnya Pak Rusdi itu sendirian. Dia nyaris, ya nggak pernah ada temannya kok. Dia kalau ronda itu pasti sendirian. Nah dia tuh sering mampir ke rumah sebelum bertugas gitu ya, jam 9 jam 10 mampir ke rumah, ngobrol sama bapak gue di depan rumah, ngobrol sama bokap tuh depan rumah. Nah karena kamar gue tuh paling depan di rumah, jadi kalau ada yang ngobrol di depan, bokap gue ngobrol depan tuh, gue dengernya dengan jelas obrolan mereka, karena jendela kebuka, jendela belum ditutup kalau belum malam kan, ya udah jelas kedengeran. Jadi gue ceritain apa yang Pak Rusdi ngeliat. Kata Pak Rusdi, dia beberapa kali ngelihat penampakan hantu itu dengan mata kepalanya sendiri. Hantu tanpa kepala itu dia ngelihat sendiri gitu. Peristiwa pertama yang diceritakan sih gitu. Jadi ketika sedang tugas berkeliling kampung untuk jaga malam gitu, dengan bawa senter, pakai sarung, keliling kampung, ya otomatis dia pasti sering lah ngeliat kayak gitu. Nah suatu ketika, di kampung gue itu nggak jauh dari depan pintu masuk kampung itu ada rel kereta. Rel kereta itu jaraknya sekitar 50 meter, sekitar 20 atau 30 meter dari jalan besar. Rel kereta tuh, rel kereta. Dari rumah gue sekitar 70 meteran lah mungkin gitu ya, rel kereta. Jadi kalau kereta lewat kedengeran. Nah, daerah lingkup kerjaannya Pak Rusdi itu sampai ke rel kereta itu. Dia tuh sampai patroli ke situ. Jadi suatu malam katanya, biasalah tengah malam dia keliling, itu sempat dia ngeliat rel kereta itu kan gelap biasanya. Nah ketika dia berdiri di rel kereta itu, ketika ngeliat ke kanan kiri, itu dia ngeliat hantu itu gitu tengah malam, sepi, kosong, gelap. Awalnya dia pikir itu orang, dia panggil lah itu, "Oi, siapa ya?" gitu. Nggak ngejawab tuh orang. Pak Rusdi ngeliat itu sosok berdiri aja di mana di tengah rel kereta itu, tapi nggak tahu itu siapa karena gelap kan, cuma kelihatan siluet bentuk badan gitu doang. Kata Pak Rusdi, udah, "Siapa tuh?" Nggak ngejawab. Ya sudah, akhirnya dia ngedeketin lah itu. Udah deket, tiba-tiba makin deket kok makin ada yang aneh gitu ketika Pak Rusdi mendekat gitu kan. Ketika jaraknya udah semakin dekat, barulah itu dia sadar. Ternyata sosok yang dia sedang mau dekati itu berdiri tegap, tapi kepalanya nggak ada. Udah, habis itu Pak Rusdi lari balik lagi, masuk ke kampung lagi. Dia duduk di pos ronda itu lagi. Pos ronda tempat dia biasa ngetem gitu kan, biasa istirahat. Duduk di situ lagi. Itu pertama kali dia ngeliat hantu itu. Nah, yang paling jelas lagi menurut Pak Rusdi itu kejadian berikutnya. Nah, kalau ini kejadiannya beda. Bukan Pak Rusdi yang nyamperin hantu itu, tapi gini ceritanya. Seperti biasa Pak Rusdi setelah berkeliling dia istirahat di pos ronda. Melepas lelah, biasa merokok sebentar, ngopi sebentar, sekitar jam 1 jam 2 lah katanya. Itu ketika duduk itu sepi, nggak ada orang lewat, nggak ada yang tukang jualan lewat, sepi banget kata Pak Rusdi, sekitar jam 1 jam 2 katanya. Udah, dan tiba-tiba tuh kayak bener-bener hening. Waktu tuh kayak berhenti, sepi bang, hening total gitu. Dan tiba-tiba angin berembus dari atas tuh.
dari ujung kampung dalam sampai keluar gitu ke depan gitu, persis depan Pak Rusdi. Itu kayak angin lewat, gitu. Aneh lah, Pak Rusdi ini ada apa? Suasana mencekam. Terus apa namanya? Tiba-tiba ada angin berembus. Ini ada apa nih? Pak Rusdi feeling udah gak enak kan. Ternyata gak lama kemudian dari jauh tuh, dari dalam kampung itu, Pak Rusdi ngeliat ada yang datang, orang berjalan gitu mendekat ke arah dia. Karena emang depan pos ronda itu jalan umum kan, jalan nggak lebar tapi emang jalan umum, cuma muat satu mobil lah. Nah dari ujung kampung itu ada orang jalan mendekat ke Pak Rusdi, jalan. Terus Pak Rusdi perhatiin ini siapa gitu kan, masih berbentuk siluet gitu, belum kelihatan, namanya malam kan gelap gitu, kampung juga gelap kan. Terus makin dekat, kagetlah Pak Rusdi ketika udah cukup dekat. Ternyata yang jalan itu berjalan tanpa kepala, kepalanya nggak ada. Pak Rusdi nggak bisa apa-apa, dia cuma diem duduk di pos ronda sambil memperhatikan itu sosok tanpa kepala lewat di hadapannya, tepat di hadapannya, lewat depan rumah gue. Itu sosok berjalan seperti biasa, kayak orang tegap jalan gitu. Terus berjalan lewat depan sampai, terus Pak Rusdi ngeliat, ikutin langkahnya nih, ini sosok mau kemana sih gitu, sambil ketakutan itu kan. Ternyata sosok itu sampai ke rel kereta depan, jalur kereta. Di jalur kereta sosok itu berjalan ke arah kiri, ketutup bangunan, udah nggak kelihatan lagi. Oke, Pak Rusdi bisa tenang gitu, karena sosok tanpa kepala itu udah hilang gitu. Ternyata tenangnya cuma sebentar. Kenapa? Karena tiba-tiba sosok itu muncul lagi dari arah yang sama, dari rel depan. Sosok itu jalan lagi menuju Pak Rusdi lagi, mendekati. Mungkin arahnya ke ujung kampung lagi mungkin, tapi waktu itu Pak Rusdi belum tahu. Tapi sosok itu mendekat jalan. Nah kali ini, ketika awal tadi sosok itu nggak bawa apa-apa di tangannya, lenggang aja tanpa kepala, tangannya kosong. Nah ketika yang kedua kali balik lagi, sosok ini bawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi bingung bawa apa itu di tangannya, tapi tetap tanpa kepala, berjalan tanpa kepala. Pak Rusdi memperhatikan, terus membiarkan. Ya nggak bisa apa-apa lagi kecuali membiarkan dia lewat kan. Kayak bawa bungkusan. Ketika Pak Rusdi pertama kali ngeliat tuh, sosok itu kayak bawa bungkusan di tangan kanannya. Setelah dekat, ternyata bukan bungkusan di tangan itu. Ternyata dia bawa kepala. Sosok itu bawa kepala di tangan kanannya. Dia berjalan kaki bawa kepala di tangan kanannya. Terus berjalan, tetap lehernya buntung. Terus lewat di hadapan Pak Rusdi, jalan sampai akhirnya hilang di kegelapan di ujung kampung. Itu ceritanya Pak Rusdi. Nah, peristiwa menyeramkan ini ternyata ada awalnya. Jadi katanya emang sebelum itu, sebelum peristiwa kemunculan hantu tanpa kepala ini, di rel kereta yang depan itu sempat ada orang yang ketabrak. Orang mau nyebrang, ketabrak kereta dar. Orangnya meninggal di tempat, tapi kepalanya putus. Nah, kami warga Ramanuju itu dulu sempat lama nyari kepalanya itu, nggak ketemu soalnya. Jadi cuma badannya aja tanpa kepala, jenazahnya itu, kepalanya nggak ketemu. Cukup lama nyari kepalanya, tahu nggak ketemunya di mana. Akhirnya ketemu kepalanya sekitar jam 3 atau jam 4 sore lah, itu baru ketemu kepalanya. Ternyata kepalanya itu nyangkut di genteng rumah, yang kebetulan rumah yang ada di pinggir rel, di gentengnya di atasnya. Nah kebetulan rumah itu adalah rumah tante gue.
Tante Erni. Itu jadi peristiwanya itu, ada kecelakaan, orang ketabrak kereta, kepalanya buntung, putus, dan kepalanya ditemukan di atas genteng rumah Tante Erni. Tadinya gue nggak pernah ngeliat si hantu ini, tapi suatu hari gue ketemu juga sama hantu ini. Tapi nanti di video berikutnya. Untuk sekarang sampai itu dulu. Berikutnya gue ceritain ketika gue ngeliat hantu tanpa kepala itu.